Halo Mipres, welcome di channel. Perkenalkan, nama saya Sarah. Kali ini saya mau membacakan sebuah buku dengan judul Jika Lelah, Istirahatlah, Namun Jangan Menyerah. Siapa sih di sini teman-teman yang lagi merasa capek, lelah, putus asa dengan kehidupannya, yang membuatnya merasa down dan gak tahu harus berbuat apa lagi? Yuk kita baca bareng ini buku dan dengan baik dan simak sampai selesai ya. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan dan pendapat, tulis di komentar ya di bawah. Yuk kita baca, gak sabar nih. Ini dengan judul Mengapa ujian ini seperti hanya ditujukan untukku? Mengapa kira-kira? Pasti teman-teman banyak sekali yang udah alami seperti ini, atau pernah sering berkata seperti ini. Mengapa hanya ditujukan kepada aku? Padahal di luar sana banyak sekali yang mengalami yang lebih buruk, lebih berat daripada kita. Kenapa hal ini harus terjadi pada aku? Apakah aku sanggup melewati semua ini? Pertanyaan itu sering berulang-ulang di pikiran kita, diadukan kepada kenyataan dan kebenaran. Kenyataannya, kita merasa seperti yang sudah tidak sanggup lagi. Tapi kebenarannya, kita pun tahu kalau Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan kebenaran itulah yang menjadi harapan. Kebenaran itu pula lah yang menjadi penguat agar kita terus berjuang dalam masalah ini. Setiap orang mempunyai ujiannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, punya lelahnya masing-masing. Ada yang diuji oleh pekerjaannya, ada juga yang diuji karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Semua saling melengkapi, sampai-sampai kita merasa bahwa masalah kita lah yang paling besar. Ada yang lelah dengan pekerjaannya yang menumpuk, atasan dan rekan-rekannya yang sosik, atau juga karena dia merasa tidak punya lagi waktu dengan keluarganya karena sudah sibuk bekerja. Waktu di rumahnya hanya dihabiskan untuk tidur saja seperti tempat tidur. Tapi ada juga yang lelah karena sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan. Sudah puluhan email dikirim, sudah puluhan surat dikirim lewat pos. Tapi perjuangannya hanya sampai terbatas interview saja. Tidak ada kelanjutan lagi ke depannya bagaimana. Masalah ekonomi bisa menjadi hal yang sangat menakutkan. Uang memang bukanlah tujuan melainkan kendaraan. Tapi tetap saja kita membutuhkan uang sebagai kendaraan kita mencapai sebuah tujuan. Disinilah kita diuji. Disinilah kita disempah. Entah itu kamu yang saat ini sebagai suami, tulang punggung keluarga, atau istri yang sengaja membantu suaminya yang kekurangan. Atau juga kamu kakak pertama dari adik-adiknya yang masih kecil, atau anak dari orang tua yang sudah tua dan tidak bekerja. Semua ini seakan memberikan bebannya tersendiri kepada kita. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah seperti kehendaknya, sudah seperti ini yang Tuhan mau. Setelah lelah akan ada hikmah. Kita tahu bahwa masalah ekonomi ini begitu merenggut energi fisik dan mental kita. Kita pun tahu kalau kelelahan ini tak akan sampai kapan habisnya. Sebab waktu di dunia tidak akan seperti ini terus. Dan masalah ekonomi ini adalah sebuah keniscayaan yang akan menimpa beberapa orang. Ujian lainnya datang dari keluarga yang tidak mendukung kita. Bisa jadi kamu merasa rumahmu bagai sangka penjara yang dingin. Kamu lebih suka di luar karena bisa menemukan kehangatan. Tapi ketika kamu pulang,
kamu merasa dunia ini gelap dan kelam. Orang terdekat kita adalah orang yang paling bisa membuat kita bahagia, sekaligus juga orang yang paling bisa membuat kita menderita. Entah itu orang tuamu, pasanganmu, saudaramu, sampai anakmu sekalipun. Dan inilah ujian kita di dunia. Kelelahan karena memikirkan masalah keluarga, tentang sikap mereka atau perlakuan keras mereka terhadapmu. Apalagi jika kamu sudah menikah. Kamu akan menemukan mengapa pasanganku tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Mengapa ekspektasiku tentang suami atau istri menjadi hancur seperti ini. Setelah permasalahan keluarga, kamu juga pernah atau sedang melalui masalah pendidikan, baik kamu yang masih sekolah atau yang sedang kuliah. Dahulu aku pernah tidak masuk ke SMA yang aku inginkan, dan itu menjadi pukulan telak untukku. Ketika semua teman-teman dekatku diterima di SMA kota atau yang diinginkan, aku malah masuk di SMA yang tidak aku inginkan. Sangat dekat rumah pula sekolah itu. Aku sampai memutuskan pacarku saat itu karena merasa malu. Malu karena tidak diterima di SMA yang keren. Masalah pendidikan banyak sekali bentuknya. Ada yang tidak diterima di PTN, ada yang tidak lulus sekolah, ada yang harus mundur dari kuliah, seperti aku yang tidak melanjutkan kuliah karena aku sulit untuk menulis tesis. Mentok, aku merasa tidak berbakat membuat laporan seperti itu. Dan untuk saja ada alasanku tidak melanjutkannya, yaitu berbisnis. Tapi sebenarnya aku merasa sulit untuk menyelesaikan tesis. Waktu skripsi, saya butuh waktu 1 tahun. Dan nilai skripsiku pun dapat nilai di bawah 3. Apalagi tesis ini, orang lain begitu lancar, tapi kenapa aku tidak? Apalagi aku memilih dosen pembimbing yang hanya aku saja yang dibimbingnya. Tidak ada teman di angkatanku yang memilih dosen yang sama denganku. Aku pikir aku bisa melewati tahap ini, tapi ternyata aku tidak sanggup. Dan menjadikan berbisnis sebagai alasan yang memudahkan bisa diterima oleh keluarga. Begitulah kehidupan. Ada yang mulus masuk SMA yang diinginkan, masuk PTN yang keren, lulus mudah, dan masuk ke perusahaan tanpa masalah. Namun bukan berarti mereka hidup tanpa masalah. Bisa jadi masalah mereka bukan di sana, tapi bisa saja masalahnya dalam kesehatannya. Sedangkan kita, ada beberapa yang sangat sehat, jarang sakit, dan bisa menikmati hari dengan napas yang segar. Sedangkan mereka yang diuji oleh sakitnya, bisa sembuh saja rasanya sangat luar biasa. Mereka mungkin tidak peduli bisa memiliki rumah mewah atau tidak. Yang mereka inginkannya untuk bisa tidur nyenyak, merasakan hari tanpa keluhan di tubuhnya. Hujan pun bisa datang dalam bentuk jodoh. Dimulai dari sulit bertemu dengan jodoh, gagal saat sarup, beberapa kali gagal menuju akad, menikah di usia senja, sampai setelah menikah pun dipertemukan dengan pasangan yang jauh dari ekspektasi. Akhirnya menyerah, kemudian berpisah, padahal anaknya sudah 2. Adapun yang diuji oleh keadaan fisiknya. Apakah itu? Karena kurang cantik atau ganteng, atau pendek, hitam, hidung yang tidak mancung, cacat di tubuhnya yang membuat tidak percaya diri, dan lainnya yang sesungguhnya Tuhan tidak akan melihat fisik kita. Namun kita terus-menerus menjadi merasa rendah karena melihat pandangan manusia kepada kita. Tanganku pernah patah dan menimbulkan 2 jahitan besar operasi di tanganku. Dan jujur, aku begitu tidak percaya diri.
dari SMP, SMA, sampai kuliah. Aku selalu memakai baju tangan panjang untuk menutupinya, atau dengan jam tangan besar yang kulitnya berlapis. Tidak berani aku memakai kaos pendek atau kemeja pendek. Sampai setelah menikah, barulah aku berani. Alhamdulillah, aku dipertemukan dengan pasangan yang tidak mempersalahkan luka yang ada di tanganku. Dan itu membuatku percaya diri, apalagi istriku yang berkata kalau aku lebih cocok kalau pakai baju pendek. Hehe. Setiap orang punya ujiannya sendiri, dan tidak semua orang akan mengerti ujian kita. Namun, kita juga harus mengerti bahwa orang lain pun punya ujian, bisa jadi tidak akan dimengerti juga oleh kita. Jadi, apa ujianmu sekarang? Doa terbaik untuk kita yang spesial karena sudah ditunjuk oleh Tuhan dalam menerima semua ujian-ujian khusus ini. Gimana teman-teman? Pasti di antara bacaan tadi sering kita alami. Lagi-lagi pekerjaan, keuangan, jodoh, fisik. Itu sering sekali membuat kita merasa lelah, menyerah. Tapi dari perkataan tadi kita menemukan kata-kata yang membuat kita semangat bahwa bukannya kita saja mengalami, bukan di bagian di situ saja bisa tahu di orang lain dengan kita itu berbeda, beda masalahnya, beda posisinya. Jadi jangan membandingkan orang lain dengan kita ya. Jadi selalu semangat, jangan putus asa, dan jalani kehidupan ini dengan baik. Syukuri apa yang telah kita miliki. Goodbye. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Namun juga kita baru belajar. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa ya share sama teman-temannya, like dan komen.